Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Legenda Tak Terungkap, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di pinggiran kota Surabaya, hiduplah seorang pria tua bernama Kakek Rahmat. Usianya 80 tahun. Namun tubuhnya masih cukup kuat untuk merawat kebun kecil yang telah menjadi bagian hidupnya sejak muda. Kebun itu bukan sekadar tanah, melainkan warisan dari ayah dan kakeknya. Di sana, ia menanam kelapa, pisang, dan singkong dengan tangannya sendiri. Setiap hari ia berjalan menyusuri tanah kering yang telah ia garap selama puluhan tahun. Dengan langkah pelan, ia merawat setiap pohon dengan penuh kasih sayang. Namun, kehidupan sederhana itu berubah ketika suatu pagi terdengar suara bising di kejauhan. Truk-truk besar melintas, debu beterbangan, dan alat berat merayap di tanah yang telah ia rawat seumur hidup. Kakek Rahmat berdiri di depan kebunnya. Matanya nanar melihat pagar-pagar besi mulai didirikan. Seorang pria berseragam rapi datang menghampirinya. Dengan nada tegas, pria itu berkata, "Tanah ini sekarang menjadi milik PT Bumi Sentosa." Kakek Rahmat mengerutkan kening. Suaranya bergetar saat bertanya, "Bagaimana bisa? Tanah ini sudah ada sejak dulu, sejak ayah saya masih hidup." Pria itu hanya tersenyum dingin dan menyerahkan selembar kertas. "Ini dokumen kepemilikan yang sah," katanya. Kakek Rahmat menatap kertas itu dengan tangan gemetar. Hatinya bergemuruh, kepalanya berputar. Ia tahu, tak ada satupun sertifikat di tangannya, hanya ingatan panjang tentang bagaimana ia dan keluarganya telah merawat tanah ini dengan penuh cinta. Malam itu, Kakek Rahmat duduk di beranda rumahnya yang kecil. Ia menghela napas panjang, memandangi kebun yang kini dipagari besi tinggi. Ia tahu, esok harinya hidupnya tak akan lagi sama. Pagi itu, suara ketukan keras di pintu gubuk kayunya membuat Kakek Rahmat terbangun dengan jantung berdebar. Di depan rumahnya berdiri beberapa pria berbadan tegap mengenakan seragam petugas keamanan. Wajah mereka dingin, tanpa belas kasihan. "Pak Rahmat, Anda harus pergi sekarang. Tanah ini sudah menjadi milik PT Bumi Sentosa," kata salah satu dari mereka dengan suara tegas. Kakek Rahmat menggeleng pelan. Hatinya mencelos. "Tolong, beri saya waktu. Ini rumah saya, kebun saya, tempat saya mencari makan." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Namun, tidak ada jawaban. Para petugas itu mulai merobohkan gubuk kecilnya, melemparkan barang-barangnya ke tanah dengan kasar. Tikar tua yang biasa ia gunakan untuk tidur terhempas ke debu. Periuk kecilnya terguling, mengeluarkan bunyi nyaring yang memilukan. Tetangga-tetangganya hanya bisa berdiri di kejauhan, menyaksikan dengan wajah penuh keprihatinan. Tak ada yang berani melawan, karena mereka tahu kekuatan hukum telah berpihak pada perusahaan. Dengan langkah gontai, Kakek Rahmat mengumpulkan barang-barangnya yang berserakan. Tangan tuanya gemetar, matanya berkaca-kaca. Tanpa arah, ia melangkah menjauhi kebun yang telah ia rawat sepanjang hidupnya. Setiap langkah terasa berat, seolah sebagian jiwanya tertinggal di tanah yang kini bukan lagi miliknya. Ia akhirnya sampai di rumah keponakannya di pinggir desa. Rumah kecil itu sempit, namun lebih baik daripada tidur di jalan. Keponakannya menyambutnya dengan pelukan hangat, namun Kakek Rahmat tetap diam. Dadanya sesak, pikirannya berkecamuk. Malam itu, ia duduk termenung di sudut kamar yang gelap. Matanya menatap kosong keluar jendela, ke arah kebun yang tak lagi bisa ia sentuh. Ia tidak bisa tidur. Sesuatu dalam dirinya menolak menerima kenyataan ini. Ia tahu, ini belum berakhir. Waktu berlalu dengan lambat bagi Kakek Rahmat. Setiap hari ia duduk di beranda rumah keponakannya, menatap ke kejauhan dengan tatapan kosong. Hidupnya kini terasa hampa, seperti seorang nelayan yang kehilangan lautan. Suatu pagi, kabar menyakitkan datang. Kebunnya yang dulu kini mulai ditebang. Pohon-pohon kelapa yang ia tanam dengan tangannya sendiri tumbang satu persatu. Daun-daun berguguran,
Batang-batangnya tergeletak tak berdaya di tanah yang kini menjadi milik perusahaan. Hati kakek Rahmat mencelos. Ia merasa seakan-akan bagian dari dirinya ikut direnggut. Tapi di sela rasa sakit itu, muncul sebuah tekad yang tak bisa ia bendung. Ia harus kembali, meskipun hanya untuk melihat kebunnya sekali lagi. Tanpa memberitahu siapapun, pagi-pagi sekali kakek Rahmat melangkah pergi. Tubuhnya renta, namun langkahnya penuh keyakinan. Dengan membawa sebuah karung kecil, ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju kebunnya yang kini telah dipagari tinggi. Sesampainya di sana, ia berdiri sejenak di depan pagar besi itu, memandangi pohon-pohon kelapa yang tersisa. Angin bertiup pelan, seakan menyambut kedatangannya. Dengan hati-hati, ia menyelinap masuk melalui celah kecil di pagar. Di dalam, ia melihat beberapa kelapa jatuh berserakan di tanah. Buah dari pohon-pohon yang ia tanam sendiri bertahun-tahun lalu. Ia menghela napas panjang, lalu perlahan membungkuk dan mulai mengumpulkan kelapa satu persatu. Tangannya yang keriput gemetar saat memasukkan buah-buah itu ke dalam karung. Ia tidak mengambil banyak, hanya beberapa butir untuk dirinya sendiri. Namun, saat ia hendak beranjak pergi, tiba-tiba suara lantang membelah kesunyian. "Hei, apa yang kau lakukan di sini?" Kakek Rahmat menoleh dengan jantung berdegup kencang. Beberapa petugas keamanan berlari ke arahnya dengan wajah penuh amarah. Tanpa sempat menjelaskan, tubuhnya yang lemah didorong hingga terjatuh. Karung kecilnya terlempar. Kelapa-kelapa yang telah ia kumpulkan berserakan di tanah. "Kau mencuri dari tanah milik perusahaan," salah satu petugas menuduh dengan suara keras. Kakek Rahmat tergugu. Mencuri? Ini pohon yang ia tanam sendiri. Ini tanah yang ia rawat sepanjang hidupnya. Namun, tak ada yang mau mendengarkan. Tangannya ditarik dengan kasar. Tubuhnya yang renta dipaksa berdiri. Dalam sekejap, ia telah menjadi seorang pencuri di tanahnya sendiri. Malam itu, kakek Rahmat duduk di sudut ruangan sempit dengan tembok kusam dan bau lembab. Tangannya terikat di belakang, kakinya lemas, dan tubuhnya terasa semakin berat. Ia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di seberang meja kayu yang usang, seorang polisi duduk dengan wajah serius. "Pak Rahmat, Anda tertangkap basah mencuri kelapa di lahan PT Bumi Sentosa. Laporan sudah masuk, dan kami harus memproses kasus ini sesuai hukum," katanya tanpa ekspresi. Kakek Rahmat mengangkat wajahnya perlahan. Matanya yang keruh menatap sang polisi dengan nanar. "Mencuri?" Suaranya parau, hampir tak terdengar. "Aku hanya mengambil kelapa dari pohon yang kutanam sendiri, di tanah yang telah kujaga seumur hidupku." Namun, hukum tidak peduli dengan cerita masa lalu. Di atas meja, berkas-berkas sudah disusun rapi, lengkap dengan tanda tangan perwakilan perusahaan yang menuntutnya. Tidak ada yang bertanya apakah ia punya bukti. Tidak ada yang peduli bahwa tanah itu dulunya miliknya. Malam semakin larut. Kakek Rahmat hanya bisa menatap kosong ke arah jeruji besi di depannya. Suara derit pintu sel yang berkarat terdengar nyaring saat seorang sipir membawanya masuk. Di dalam, beberapa narapidana menoleh ke arahnya. Salah seorang pemuda bertubuh kekar yang duduk di sudut menatapnya dengan heran. "Kakek, apa dosamu sampai masuk ke sini?" tanyanya dengan nada penasaran. Kakek Rahmat tersenyum hambar. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan. "Aku hanya mengambil kelapa dari pohon yang kutanam sendiri." Ruangan itu mendadak sunyi. Para penghuni sel saling berpandangan, lalu menggelengkan kepala tak percaya. Bahkan di antara mereka yang pernah berbuat salah, cerita ini terdengar begitu tidak masuk akal. Di luar sana, berita tentang kasus kakek Rahmat mulai menyebar. Beberapa warga desa yang mengenalnya merasa geram dan tidak terima. Seorang perempuan parubaya bernama Ibu Laras, yang selama ini menjadi tokoh masyarakat di desa itu, mulai bergerak. Ia mengumpulkan tanda tangan warga, menghubungi media, dan berusaha mencari keadilan bagi kakek Rahmat. Ia tahu, hukum seringkali berpihak pada mereka yang kuat. Tapi kali ini, ia tidak akan tinggal diam. Hari itu, ruang sidang dipenuhi oleh warga desa yang penasaran.
Beberapa wartawan juga hadir. Kamera mereka siap merekam jalannya persidangan. Nama kakek Rahmat telah menyebar luas, menjadi simbol ketidakadilan bagi rakyat kecil. Di kursi terdakwa, kakek Rahmat duduk dengan wajah lesu. Tangan tuanya menggenggam lututnya yang mulai lemah. Ia bukan orang yang terbiasa dengan ruang pengadilan. Namun hari ini, hidupnya dipertaruhkan di tempat ini. Di depan, seorang jaksa dengan jas rapi berdiri tegap. Suaranya lantang saat membuka persidangan. Yang mulia, terdakwa ini tertangkap basah sedang mencuri kelapa di lahan yang secara sah dimiliki PT Bumi Sentosa. Perusahaan memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, kami menuntut terdakwa dengan pasal pencurian dan meminta hukuman yang setimpal. Hening. Beberapa warga yang hadir mulai berbisik, sulit menerima kenyataan bahwa seorang kakek tua yang hanya mengambil kelapa dari tanahnya sendiri bisa dituduh sebagai pencuri. Hakim Bagus, seorang pria berusia sekitar 48 tahun, menghela napas panjang. Tatapannya tajam meneliti berkas yang ada di hadapannya. Apakah ada pembelaan? Tanyanya. Seorang pengacara muda, yang ditunjuk untuk mendampingi kakek Rahmat, berdiri. Wajahnya tegang namun penuh keyakinan. Yang mulia, pohon kelapa yang dimaksud dalam kasus ini telah ada jauh sebelum perusahaan mengklaim tanah tersebut. Klien saya tidak mengambil hak orang lain, ia hanya mengambil hasil dari apa yang ia tanam sendiri. Sejenak, suasana ruangan kembali sunyi. Hakim Bagus menatap perwakilan perusahaan. Benarkah tidak ada ruang untuk penyelesaian lain? Mengingat usia terdakwa yang sudah lanjut dan sejarah tanah ini. Seorang pria berbadan tegap yang duduk di bangku perwakilan PT Bumi Sentosa tersenyum tipis. Hukum adalah hukum. Yang mulia, kepemilikan sah ada di tangan kami, dan kami tidak bisa membiarkan pencurian terjadi, siapapun pelakunya. Kakek Rahmat hanya bisa menunduk. Ia tahu, meskipun semua orang di ruangan itu memahami ketidakadilan yang terjadi, hukum tetaplah hukum. Hakim Bagus menghela napas, lalu mengetukkan palunya pelan. Sidang akan ditunda selama 1 pekan untuk mendengarkan lebih banyak saksi dan bukti. Kakek Rahmat menatap ke arah warga desa yang hadir. Ia bisa melihat mata-mata mereka yang dipenuhi harapan dan kemarahan. Apakah kali ini keadilan benar-benar bisa berpihak padanya? Seminggu berlalu, dan kasus kakek Rahmat semakin ramai diperbincangkan. Media mulai menyoroti ketidakadilan yang ia alami, sementara warga desa tak tinggal diam. Mereka berbondong-bondong menggelar aksi di depan gedung pengadilan, membawa spanduk bertuliskan, "Kembalikan hak kakek Rahmat." Di dalam sel tahanan, kakek Rahmat duduk bersandar di dinding dingin. Tubuhnya semakin lemah, namun hatinya tetap tegar. Ia mendengar bisikan dari para sipir dan narapidana lain bahwa kasusnya telah mengguncang banyak pihak. Pintu sel terbuka. Seorang polisi tua melangkah masuk, menatapnya dengan sorot mata penuh iba. "Kakek, sidang hari ini akan menentukan nasibmu. Tapi banyak orang yang mendukungmu di luar sana." Kakek Rahmat tersenyum lemah. Jika keadilan itu memang ada, maka biarlah hari ini menjadi buktinya. Di ruang sidang, suasana lebih tegang dari sebelumnya. Wartawan dari berbagai media memenuhi ruangan, kamera mereka siap merekam setiap momen penting. Jaksa kembali berdiri dengan percaya diri. "Yang mulia, berdasarkan bukti dan keterangan saksi, kami tetap menuntut terdakwa dengan hukuman 25 tahun penjara sesuai dengan pasal pencurian." Hening. Suara itu terdengar seperti palu godam di telinga warga yang hadir. Beberapa orang saling berbisik, tak percaya dengan tuntutan yang begitu berat untuk seorang kakek tua. Hakim Bagus menatap jaksa dengan ekspresi sulit ditebak. Apakah tidak ada pertimbangan lain? Pengacara kakek Rahmat berdiri. "Yang mulia, mari kita lihat kasus ini dengan hati nurani. Pohon kelapa yang diambil terdakwa adalah hasil tanamannya sendiri, jauh sebelum perusahaan mengklaim tanah tersebut. Ini bukan pencurian. Ini adalah perampasan hak secara terselubung." Seorang perwakilan dari PT Bumi Sentosa mendengus. "Tanah itu sah milik kami. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Tiba-tiba,
seorang perempuan berdiri dari bangku penonton. Itu Ibu Laras. Dengan suara lantang, ia berseru, "Kami memiliki bukti bahwa tanah itu dulunya memang milik kakek Rahmat. Kami punya saksi yang bisa bersumpah atas kebenaran ini." Ruang sidang semakin riuh. Hakim Bagus mengetuk palunya 3 kali. Ketertiban harus dijaga. Saya akan menunda putusan hingga mendengar lebih banyak bukti dan mempertimbangkan semua aspek kemanusiaan dalam kasus ini. Warga desa bersorak pelan. Ada secercah harapan. Namun, di sudut ruangan, kakek Rahmat tetap diam. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin tidak berpihak padanya. Hari itu, ruang sidang penuh sesak. Semua mata tertuju ke depan, menunggu keputusan akhir yang akan menentukan nasib kakek Rahmat. Suasana begitu tegang hingga detak jam di dinding pun terdengar jelas. Di kursi terdakwa, kakek Rahmat duduk dengan tenang. Wajahnya yang dipenuhi keriput tetap menyiratkan keteguhan. Sementara itu, Hakim Bagus tampak menatap berkas di hadapannya dengan ekspresi penuh pertimbangan. Jaksa berdiri dengan percaya diri. "Yang Mulia, berdasarkan bukti yang kami ajukan dan fakta bahwa terdakwa tertangkap basah saat mengambil kelapa, kami tetap menuntut hukuman 25 tahun penjara tanpa keringanan." Ruangan menjadi sunyi. Beberapa warga tampak terkejut, sementara sebagian lainnya mulai menggerutu pelan. Pengacara kakek Rahmat berdiri. "Yang Mulia, saya memohon agar pertimbangan kemanusiaan juga diutamakan. Terdakwa berusia 80 tahun dan hanya mengambil hasil dari pohon yang ia tanam sendiri. Apakah hukum benar-benar harus sekeras ini terhadap rakyat kecil?" Hakim Bagus menarik napas dalam. Sorot matanya tajam, menyapu seluruh ruangan. "Kakek Rahmat," ucapnya dengan nada lebih lembut, "sebelum saya membacakan putusan, apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu?" Kakek Rahmat perlahan mengangkat kepalanya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Yang Mulia, saya tidak mencuri. Kelapa itu berasal dari pohon yang saya tanam dengan tangan saya sendiri. Saya hanya mengambil apa yang memang menjadi hak saya. Saya tidak meminta banyak, hanya sedikit keadilan." Hening. Kata-kata sederhana itu menggema di seluruh ruangan, menekan hati siapapun yang mendengarnya. Hakim Bagus menundukkan kepala sejenak. Kemudian, dengan suara mantap, ia mulai membacakan putusan. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan saksi, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa, kakek Rahmat, terbukti bersalah melakukan pencurian sesuai dengan dakwaan jaksa. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Duk. Palu diketuk. Ruangan langsung riuh. Beberapa warga desa berteriak tak percaya, sementara yang lain mulai menangis. Kakek Rahmat tetap duduk diam. Matanya kosong, seolah semua tenaga dalam tubuhnya menghilang begitu saja. Di sudut ruangan, Ibu Laras mengepalkan tangan. "Ini tidak adil," serunya lantang. "Kami akan ajukan banding." Para wartawan segera bergegas keluar, memberitakan keputusan yang mengejutkan ini ke seluruh negeri. Namun bagi kakek Rahmat, semuanya telah selesai. Ia hanya bisa menatap lurus ke depan saat 2 petugas memborgol tangannya dan membawanya pergi. Pintu besi berat itu berderit saat terbuka. Kakek Rahmat melangkah masuk ke dalam sel tahanan dengan langkah pelan, seolah tubuhnya semakin berat setelah keputusan hakim. Para narapidana lain menatapnya, beberapa dengan rasa ingin tahu, yang lain dengan iba. Seorang pemuda berbadan kekar mendekat. "Kakek, kok bisa masuk sini?" tanyanya dengan heran. Kakek Rahmat menghela napas panjang. "Aku hanya mengambil kelapa dari pohon yang kutanam sendiri. Tapi mereka bilang aku mencuri." Para napi saling berpandangan, lalu beberapa menggeleng tak percaya. Bahkan di balik jeruji, keadilan terasa begitu jauh bagi orang kecil sepertinya. Di luar sana, kasus kakek Rahmat terus menjadi perbincangan. Media sosial dipenuhi komentar pedas yang mengecam keputusan hakim. Para aktivis turun ke jalan, menuntut keadilan.
Bahkan beberapa pengacara senior mulai menyatakan dukungan mereka. Ibu Laras tak tinggal diam. Bersama warga desa, ia mengumpulkan bukti tambahan, surat-surat lama, saksi-saksi yang mengenal sejarah tanah itu, serta catatan yang menunjukkan bahwa PT Bumi Sentosa mengambil alih tanah tanpa persetujuan yang sah. Akhirnya, setelah tekanan publik semakin kuat, pengadilan menerima permohonan banding. Sidang baru pun dijadwalkan. Di dalam selnya, kakek Rahmat hanya bisa menatap langit-langit kusam di atasnya. Ia tak tahu apa yang terjadi di luar sana. Ia tak tahu bahwa seluruh negeri kini membicarakan namanya. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Apakah keadilan benar-benar ada untuk orang kecil sepertinya? Hari yang dinanti tiba. Sidang banding kakek Rahmat digelar di pengadilan yang lebih tinggi. Kali ini, suasana jauh lebih ramai. Wartawan dari berbagai media berdesakan di luar gedung, menunggu momen penting ini. Di dalam ruang sidang, kakek Rahmat duduk dengan wajah tenang. Ia sudah terlalu lelah untuk berharap. Namun kehadiran warga desa yang memenuhi kursi penonton memberi sedikit kehangatan di hatinya. Hakim yang memimpin persidangan kali ini lebih senior. Tatapannya tajam, seolah mampu menembus kebohongan. Ia mendengarkan pengacara kakek Rahmat dengan saksama. Yang mulia, ucap pengacara dengan tegas. Kami telah menemukan bukti baru yang menunjukkan bahwa tanah tempat terdakwa mengambil kelapa bukanlah milik PT Bumi Sentosa. Tanah itu dulunya milik keluarganya. Namun perusahaan mengambil alih tanpa dokumen yang sah. Ruangan menjadi gempar. Bisik-bisik terdengar dari segala arah. Perwakilan PT Bumi Sentosa berdiri. Wajahnya terlihat tegang. Itu tidak benar. Kami memiliki sertifikat kepemilikan yang sah. Ibu Laras maju ke depan. Tapi kami punya saksi yang bisa membuktikan bahwa sertifikat itu diperoleh dengan cara tidak benar. Hakim mengetuk palunya. Cukup. Saya akan meninjau kembali semua bukti yang diajukan. Sidang berlangsung lama. Saksi-saksi dipanggil. Bukti-bukti diperiksa ulang, dan pengacara PT Bumi Sentosa mulai kehilangan kepercayaan diri. Setelah beberapa jam yang menegangkan, hakim akhirnya menarik napas panjang dan mulai membacakan putusan. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti baru dan kesaksian yang diajukan, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa, kakek Rahmat, tidak bersalah. Selain itu, kami menemukan indikasi bahwa PT Bumi Sentosa telah melakukan perampasan tanah secara tidak sah. Duk. Palu diketuk. Sorak-sorai meledak di dalam ruang sidang. Warga desa menangis bahagia. Beberapa bahkan berpelukan. Kakek Rahmat hanya bisa menatap lurus ke depan. Matanya berkaca-kaca, seolah tak percaya apa yang baru saja terjadi. Ia dibebaskan. Saat melangkah keluar dari gedung pengadilan, puluhan orang sudah menunggu di sana. Mereka bersorak, mengangkat spanduk dukungan, bahkan ada yang merekam momen ini untuk disiarkan ke seluruh negeri. Seorang wartawan mendekat, menyodorkan mikrofon. Kakek, bagaimana perasaan kakek setelah dibebaskan? Kakek Rahmat tersenyum tipis, meskipun tubuhnya masih lemah. Aku bersyukur. Tapi ini bukan hanya soal kertas dan hukum. Tanah adalah sejarah, warisan, dan kehidupan bagi orang kecil seperti aku. Hari itu, nama kakek Rahmat menjadi simbol perlawanan bagi mereka yang tertindas. Namun, meskipun ia kini bebas, tanah yang dulu ia miliki sudah tak bisa kembali kepadanya. Ia hanya bisa melihatnya dari jauh, mengenang masa-masa ketika tangannya sendiri menanam pohon-pohon di sana. Angin sore berembus pelan saat kakek Rahmat melangkah keluar dari gerbang penjara. Warga desa menyambutnya dengan pelukan hangat, air mata kebahagiaan, dan doa-doa yang dipanjatkan untuknya. Beberapa aktivis yang mengikuti kasusnya juga hadir. Tersenyum penuh haru melihat keadilan akhirnya berpihak kepadanya. Ibu Laras menghampirinya, menggenggam tangannya erat. Kakek, sekarang kakek bebas. Kami semua berjuang untuk kakek, ucapnya lirih. Kakek Rahmat hanya mengangguk pelan. Matanya memandang ke arah kejauhan, ke hamparan tanah yang dulu pernah ia garap dengan penuh cinta. Ia tahu, meskipun ia bebas, tanah itu tak akan pernah kembali menjadi miliknya.
Hari-hari berlalu, kakek Rahmat kembali ke rumah keponakannya di pinggir desa. Tubuhnya semakin ringkih, tetapi ia tetap berusaha menjalani hidup dengan damai. Setiap sore, ia berjalan pelan menuju tepi desa, duduk di bawah pohon rindang sambil menatap tanah yang dulu ia rawat. Suatu hari, beberapa pemuda desa datang menemuinya. "Kakek, kami ingin belajar dari kakek. Kami ingin tahu bagaimana cara merawat tanah, menanam pohon, menjaga warisan ini," kata salah satu dari mereka. Kakek Rahmat menatap mereka dengan mata berbinar. "Tanah ini memang bukan milikku lagi, tapi ilmu dan semangat untuk menjaganya bisa kalian teruskan." Sejak hari itu, kakek Rahmat mengajarkan mereka cara bercocok tanam, memilih bibit terbaik, dan merawat tanah agar tetap subur. Perlahan, semangatnya yang dulu pudar mulai menyala kembali. Meskipun tanahnya telah hilang, ia tahu bahwa warisannya tetap hidup dalam hati mereka yang masih mau berjuang. Suatu malam, di depan perapian kecil, kakek Rahmat berkata kepada anak-anak yang sering mengunjunginya, "Jangan pernah menyerah memperjuangkan hak kalian. Tapi ingat, keadilan seringkali harus dicari, bukan hanya ditunggu." Mereka mengangguk, mencatat dalam hati pesan dari seorang kakek tua yang telah melewati pahitnya perjuangan. Dan dengan itu, kisah kakek Rahmat menjadi pengingat bagi banyak orang, bahwa meskipun hukum sering berpihak pada mereka yang kuat, kebenaran tidak akan pernah bisa benar-benar dikalahkan. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa keadilan seringkali harus diperjuangkan, bukan hanya ditunggu. Orang kecil seringkali menghadapi ketidakadilan, tetapi dengan keteguhan hati dan dukungan dari mereka yang peduli, kebenaran bisa terungkap. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu, apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat." Quran Surat An-Nisa 58. Kisah ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar dapat diambil hikmahnya. Semoga kita semua bisa belajar dari cerita ini dan selalu memperjuangkan kebenaran dengan cara yang baik dan benar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Sampai jumpa di cerita berikutnya.